Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makna tasawuf dalam Islam. Halo teman, hari ini kita akan membahas tentang praktek tasawuf di zaman modern. Dalam dunia yang begitu sibuk dan penuh dengan distraksi, mencari kedamaian dalam diri kita bisa menjadi tantangan. Namun, tasawuf menawarkan metode-metode kuno yang relevan untuk menemukan ketenangan di tengah kehidupan modern. Tasawuf merupakan cabang ilmu lanjutan dari Islam yang menekankan pada pencarian kedekatan dengan Allah melalui tafakur, zikir, introspeksi perbaikan diri dan amaliyah pembersihan ruhania. Di zaman modern ini, praktik tasawuf tidak hanya relevan, tetapi juga sangat dibutuhkan untuk menenangkan pikiran dan hati di tengah kehidupan yang penuh dengan tekanan. Tasawuf dalam Islam, makna, prinsip, dan relevansinya. Tasawuf juga dikenal sebagai sufisme, merupakan dimensi dalam Islam yang menekankan pada pencarian makna spiritual dan hubungan pribadi dengan Allah. Konsep ini melampaui aspek hukum dan doktrin agama dengan fokus utama pada pengembangan batiniah dan pencarian kebenaran universal. Tasawuf yang dikenal sebagai mistisisme Islam telah menjadi bagian integral dari tradisi keagamaan dalam dunia Islam selama berabad-abad. Namun pertanyaan tentang relevansinya dalam konteks modern masih menjadi perdebatan yang menarik. Dalam artikel ini, kita akan mengeksplorasi berbagai aspek tasawuf dan mempertimbangkan relevansinya dalam dunia modern. Sejarah dan konsep tasawuf. Tasawuf merupakan dimensi dalam Islam yang menekankan pada aspek spiritual dan pencarian makna dalam hubungan individu dengan Tuhan. Para sufi, praktisi tasawuf, mengejar pemahaman yang lebih dalam tentang keberadaan mereka melalui meditasi, zikir, dan praktik asketis. Mereka percaya bahwa dengan mengekspresikan cinta dan kepatuhan kepada Tuhan, mereka dapat mencapai kesatuan dengannya. Makna tasawuf. Tasawuf berasal dari kata Arab suf yang berarti wol. Hal ini mengacu pada pakaian wol yang sering dipakai oleh para praktisi tasawuf sebagai simbol kesederhanaan dan ketundukan diri. Dalam konteks spiritual, tasawuf mengacu pada upaya untuk mencapai kecintaan dan kesatuan dengan Allah melalui meditasi, zikir, kontemplasi, dan praktik. Prinsip-prinsip tasawuf. Tasawuf didasarkan pada prinsip-prinsip yang mencakup aspek-aspek berikut. Tazkiyatun nafs atau pembersihan diri. Tasawuf menekankan pentingnya membersihkan diri dari sifat-sifat negatif seperti keserakahan, kedengkian, dan keangkuhan. Hal ini dilakukan melalui introspeksi, penyesuaian perilaku, dan peningkatan kesadaran diri. 2. Muhasabah atau pertanggungjawaban diri. Praktisi tasawuf diyakini harus secara terus-menerus mengevaluasi perbuatan dan niat mereka. Hal ini merupakan bagian penting dari pertumbuhan spiritual dan pengembangan karakter. 3. Tawakal atau berserah diri. Tasawuf mendorong kesadaran akan ketergantungan mutlak pada Allah dan keyakinan bahwa segala hal terjadi atas kehendaknya. Ini mengarah pada penerimaan dan ketenangan dalam menghadapi cobaan dan kesulitan. Praktek tasawuf di zaman modern. Penting untuk memahami bahwa tasawuf bukanlah praktik yang terbatas pada masa lampau. Sebaliknya, prinsip-prinsipnya dapat diterapkan dalam konteks zaman modern, di mana individu seringkali merasa terjebak dalam hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Salah satu aspek penting dari tasawuf adalah konsep tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa. Dalam kehidupan yang dipenuhi dengan distraksi dan tekanan, praktik atau lelaku tasawuf dapat membantu individu untuk menemukan kedamaian dalam diri mereka dan untuk mengembangkan kualitas dari sifat terpuji seperti sabar, tawakal, rendah hati, kasih sayang, dan lainnya. Konsep tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa
Sesuai yang diajarkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah dengan melakukan amaliyah mandi taubat selama 41 malam istiqomah tanpa putus, sebagai awalan agar rohani kita bisa bersih dari berbagai program alam bawah sadar yang mengganggu yang sudah diinstal bertahun-tahun, baik secara sadar ataupun tidak sadar keberadaannya. Misalnya, amalan-amalan yang tidak bersanad atau bersambung ke Rasulullah SAW merupakan suatu gangguan batin karena pasti bukan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta, namun menuju golongan lain yang samar dan pandai melakukan tipu muslihat. Golongan bertanduk ini sudah mendapat izin menggoda, namun kita harus tetap waspada agar tidak tertipu rayuannya yang halus, karena mereka sudah berpengalaman puluhan ribu tahun. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Adil. Setiap 100 tahun selalu menunjuk petugasnya, Al-Ghaus, untuk mensucikan ajaran Tauhid dari Nabi terakhir Rasulullah SAW. Setelah pembersihan awal selama 41 malam berturut-turut, selanjutnya tetap melaksanakannya sesuai kemampuan sesering mungkin sampai akhir hayat. Kenapa ini dilakukan terus-menerus? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu cinta pada orang yang selalu bertaubat dan selalu membersihkan diri. Juga dijelaskan dalam hadis, "An-nadhafatul minal iman." Kebersihan itu sebagian dari iman. Yang dimaksud Rasulullah SAW adalah kebersihan ruhani. Hati itu ibarat tanah luas yang bila mana telah lama tidak dirawat, maka akan tumbuh banyak kotoran, ular, semak belukar. Mandi taubat ibarat memangkas, memberantas semua semak-semak belukar, sampai akhirnya tanah kembali jadi terang, indah, subur dan luas terhampar. Zikir ibarat menanam aneka tanaman bunga segar menghias jadi tanah yang subur dengan ditanami pohon-pohon rindang serta sejuknya air yang mengalir. Begitulah perumpamaan antara hati, mandi taubat dan zikir menjadikan seseorang itu berkepribadian luhur, sehingga akan tampak sejuk, tenang, lemah lembut, santun perangai penuh unggah-ungguh dan mempunyai power. Sebagaimana Syekh Ibnu Malik di dalam bait kitab Alfiyah beliau bertutur, "Farfa bidommiu wansibanna fathan wajur kasron kadzikrullahi abdahui yasur." Orang yang senantiasa gemar berzikir dengan baik dan benar, maka hidupnya akan tambah semakin tenang bahagia atau yasur. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, "Al-Mufarridun telah mendahului." Sahabat berkata, "Siapa Al-Mufarridun, wahai Rasulullah?" Nabi SAW bersabda, "Kaum laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Jadi, bagaimana teman? Apakah pernah mencoba praktik tasawuf yang lain dalam kehidupan sehari-hari? Bagikan pengalaman Anda untuk menemukan ketenangan di tengah kehidupan modern. Mari kita saling berbagi dan belajar dari pengalaman satu sama lain. Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang tasawuf atau memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya di kolom komentar di bawah. Bersama, kita dapat menemukan cara untuk mencapai ketenangan dan kedamaian dalam hidup ini. Dengan begitu, kita bisa belajar untuk menemukan kekuatan dalam kesederhanaan dan menciptakan ruang untuk kedamaian di tengah kehidupan yang begitu sibuk ini. Mari kita bersama menjelajahi jalan menuju ketenangan dan kedamaian dengan tasawuf di zaman modern. Jangan ragu untuk berbagi pandangan dan tanyakan pertanyaan apapun yang muncul. Terima kasih atas partisipasinya. Oke, sudah paham penjelasan detail ini? Follow agar tidak telat pemahaman topik selanjutnya. Teruslah belajar. Afala takilun.